Haleluya. Kami naikkan pujian, kehormatan, kemuliaan kepadamu ya Tuhan, Allah pengasih dan Tuhan yang mengasihi kami dari waktu ke waktu. Kami mengucap syukur menjadi bagian yang dipilih, dipanggil untuk bersekutu bersama-sama pada hari ini. Kami sudah memuji memuliakan Tuhan melalui puji-pujian yang kami nyanyikan. Biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Dan tiba waktunya kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kami sadar siapakah kami. Kami manusia yang penuh kekurangan dan keterbatasan untuk memahami dan mengerti setiap kebenaran yang kami baca dan renungkan. Kami berseru kepadamu ya Tuhan, Engkau yang adalah firman Allah itu sendiri, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami baca dan renungkan bersama-sama pada siang ini mendapat tempat yang layak dalam hati kami, selanjutnya bertumbuh, berakar dan berbuah. Hamba-Mu yang Tuhan persiapkan, hamba mohon urapi bibir mulut ini, agar setiap perkataan yang keluar boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat yang duduk mendengar. Kerinduan kami bersama ketika firman Tuhan diberitakan, kami semua dilawat dan diberkati. Kami pulang tidak seperti waktu datang, tapi kami pulang dengan berkat-berkat Tuhan yang baru. Amin. Amin. Dalam nama Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Yang percaya katakan amin. Amin. Silahkan duduk kembali. Selamat siang saudara-saudara jemaat yang dikasihi Yesus. Salam. Sekali lagi kurang semangat. Salam. Puji Tuhan, pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Pastor Robi dan pengurus yang boleh mengundang saya untuk hadir di Kota Malang ini dan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, alangkah baiknya saya perkenalkan diri supaya di mana kita bertemu kita boleh menyapa sebagai kawan sekerja Allah. Amin. Nama saya Ruben Nesimnasi. Saya lahir di Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan saya dilahirkan dari keluarga yang Kristen Tulen. Artinya dari nenek moyang sampai hari ini semua Kristen. Tetapi yang namanya kehidupan kekristenan ya, kami lahir KTP Kristen, dibaptis, disidi, tapi jarang ke gereja. Jadi tahun 1994, saya menjawab panggilan Tuhan. Sebenarnya saya datang ke Jakarta pada waktu itu hanya dengan satu perkataan. Tahun 80-an sampai 90-an itu, di NTT itu muncul persekutuan doa, tim-tim doa yang dibangun oleh hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang Tuhan pakai punya karunia. Jadi suatu ibu waktu saya berangkat mau kerja, ibu itu bertemu saya, Ruben, kalau tahun depan kamu tidak tinggalkan kampung ini, kamu yang mati. Perkataannya sangat sederhana saudara-saudara. Kalau tahun depan Ruben tidak tinggalkan kampung ini, maka kamu yang mati. Karena memang setiap tahun ada orang meninggal dalam keluarga karena ada praktik-praktik kehidupan yang kurang beres. Tapi kita anggap itu biasa. Tapi ketika seorang pemimpin persekutuan doa bilang tahun depan kamu akan mati, waktu itu saya bekerja di Dinas Pekerjaan Umum bagian Bina Marga, urusan jalan dan jembatan. Jadi waktu tiba di lokasi ada jalan putus di antara Soe ke Atambua, Keva. Perkataan ibu itu terngiang-ngiang dalam hati. Kalau aku nggak tinggalkan kampung, pasti aku mati. Saya pikir siapapun kita tahu bahwa mati masuk surga. Amin ya. Tapi kalau bilang besok mati, siap atau tidak? Pasti tidak siap. Saya tahu mati masuk surga, tapi kalau bilang tahun depan saya mati, aku masih hidup, ingin nikmati hidup ini. Jadi datanglah hamba Tuhan dari Jakarta,
pelayanan, tantang untuk jadi hamba Tuhan. Kalau mau serahkan hidup ke Tuhan, kami ikut. Naik kapal laut, turun di Banyuwangi, Surabaya, Surabaya Jakarta. Pada waktu itu datang dalam situasi kondisi yang sangat memprihatinkan. Tapi saya sangat percaya dengan janji firman Tuhan. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, itu yang Tuhan sediakan. Jadi kami masuk sekolah teologi, bayar pakai iman. Tapi pada akhirnya waktu bertemu seorang anak Tuhan, manajer personalia Metro Pondok Indah, dia tanya, kamu kuliah di mana? Saya bilang, saya kuliah STT. Siapa yang bayar? Saya bilang, bayar pakai iman. Bapak itu sampai kaget setengah mati. Hah? Di kota besar orang kuliah bisa bayar pakai iman. Iman seperti apa? Saya mulai jelaskan ke dia. Dan pada akhirnya Tuhan pakai dia bantu saya, sponsor sampai selesai. Jadi Bapak Mama, itulah sedikit latar belakang kenapa saya jadi hamba Tuhan. Karena hasil penginjilan dari seorang anak Tuhan. Penginjilannya sangat sederhana. Kalau tahun depan tidak tinggalkan kampung, berarti saya mati. Perkataan itu ternyanyi dalam hati dan saya meresponi panggilan Tuhan. Dan pada akhirnya sampai hari ini saya jadi hamba Tuhan. Saya pendeta dari Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia, menggembalakan satu sidang di Jemaat Trempua Permai, Bintaro, Jakarta Selatan. Istri saya orang Surabaya, kami dikarunia 2 anak perempuan. Dan kalau saya lihat, saya udah tua. Karena anak perempuan saya sudah 20 tahun yang pertama. Perempuan jadi cepat besar ya. Lalu kami tinggal di Karawaci, Tangerang. Saya pikir itu saja sedikit perkenalan. Dan kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Hari ini kita akan belajar satu tema yang ringan, tapi saya percaya akan memberkati kita sekalian. Amin. Roma 12 ayat 11. Kitab Roma 12 ayat 11. Apakah sudah hafal semuanya? Roma 12 ayat 11 sudah ada? Ya. Kita baca sama-sama pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara-saudara, saya sengaja kasih satu ayat dalam khotbah ini, tujuannya saudara-saudara bisa ingat waktu pulang. Ya, karena kadang-kadang orang datang gereja itu tempat baik untuk dia tidur, tapi di belakang sana tidak tidur ya. Karena saya bilang ke teman pendeta saya dan pengurus, kalau orang dengar firman lalu mengantuk, biarkan saja dia tidur di gereja, karena di rumahnya tidak ada damai sejahtera. Jadi waktu dengar hatinya tenang, pikirannya tenang, lalu tidur. Biar tidur saja. Tapi saya pikir hari ini saudara-saudara tidak begitu ya. Dari bagian ini maka temanya adalah biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Teks ini disampaikan Paulus kepada orang Kristen di kota Roma. Rasul Paulus menuliskan 3 hal yang begitu dahsyat untuk orang-orang Kristen di Roma. Yang pertama, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Yang kedua, biarlah rohmu menyala-nyala. Dan yang ketiga, layanilah Tuhan.
Tiga hal yang disampaikan Rasul Paulus kepada orang Kristen di kota Roma tidak terlepas dari kehidupan kekristenan kita hari ini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Yang ketiga itu. Ada satu konsep yang perlu kita pikirkan baik-baik dan renungkan baik-baik. Tiga hal yang disampaikan Paulus itu berkaitan erat dengan kehidupan kekristenan kita masa kini. Biarlah rohmu menyala-nyala. Yang ketiga, layanilah Tuhan. Melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan ada dua hal yang mirip tetapi berbeda. Melayani Tuhan adalah hubungan pribadi seseorang dengan Tuhan yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Tidak bisa kita mau ke kamar mandi lalu suami bilang istri, "Ma, tolong wakili saya ke kamar mandi." Bisa enggak? Kalau orang jam mau pipis, tiba-tiba biar dia sayang banget istrinya, "Sayang, tolong wakili saya ke kamar mandi dong." Bisa begitu? Tidak bisa. Karena itu adalah pribadi yang harus urus itu. Jadi melayani Tuhan itu adalah hubungan seseorang dengan Tuhan yang tidak bisa digantikan dengan orang lain. Dalam bahasa kerennya adalah orang punya hubungan atau relasi yang akrab dengan Tuhan. Itu adalah melayani Tuhan. Tetapi melayani pekerjaan Tuhan adalah aktivitas kekristenan yang kita kerjakan dan itu bisa digantikan oleh orang lain. Saya tidak bisa khotbah, saya bisa suruh ponakan saya gantikan saya khotbah karena memang dia pendeta. Atau WL kita hari ini tidak bisa, dia bisa suruh orang lain menggantikannya. Karena itu melayani pekerjaan Tuhan. Hal yang utama dan terutama dalam hidup manusia adalah dua hal itu. Layani Tuhan dan layani pekerjaan Tuhan. Orang yang melayani pekerjaan Tuhan harus didasari dengan hubungannya dengan Tuhan lebih dulu. Karena orang yang punya hubungan dekat dengan Tuhan pasti melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi orang yang melayani pekerjaan Tuhan belum tentu melayani Tuhan. Kita bisa saja jadi pemain musik hebat di sini, tapi hubungan kita dengan Tuhan terputus. Kita tidak punya hubungan kedekatan dengan Tuhan. Dan itu saudara-saudara, saya menyampaikan bahwa melayani Tuhan berarti hubungan seseorang dengan Tuhan yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Artinya setiap kita punya relasi khusus dengan Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara? Adakah saudara-saudara yang punya hubungan dekat dengan Tuhan setiap waktu, setiap hari? Atau saudara sibuk untuk melayani pekerjaan Tuhan sampai saudara tidak punya waktu untuk melayani Tuhan? Kami pelayanan ke satu daerah di Indonesia Timur. Orang itu pengusaha ikan, dia punya kapal, ganteng karena dia punya kapal 16 kapal ikan. Suatu waktu Tuhan izinkan dalam pergumulan di mana ikan itu hasil tangkapannya tidak bagus. Dan waktu dengar ada pendeta dari Jakarta dengan tim, dia datang karena dia yakin tim dari Jakarta kuasanya dahsyat. Dia datang, dia berdoa. Dia dengan istrinya datang minta saya berdoa, "Bapak pendeta, tolong doakan kami." Siap. Apa yang kita doakan? Usaha kami sedang goyang. Kenapa? Karena sudah 3 bulan hasil tangkap tidak baik dan akhirnya kami susah untuk membayar gaji para karyawan. Lalu saya bilang, iman Bapak yang akan menyelamatkan Bapak, iman Bapak yang akan membuat Bapak melihat mujizat Tuhan. Saya bilang, Bapak berdoa lebih dulu, nanti jangan amin, saya teguhkan pengakuan Bapak dan permohonan Bapak. Dia senyum-senyum dengan saya. Saya dalam hati saya sudah tahu kenapa dia senyum-senyum. Saya bilang, Om Charles, kenapa senyum? Berdoa sudah.
Dia bilang, Bapak minta maaf, saya tidak bisa berdoa. Asal itu doa Bapa kami saja. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Tidak Pak. Saya bilang, saya tidak akan doakan Bapak karena iman Bapak yang akan membuat Bapak melihat mujizat Tuhan. Sekalipun pendeta punya karunia dan kuasa yang begitu dahsyat, tapi yang membuat Bapak menemukan mujizat Tuhan adalah imanmu. Jadi Bapak berdoa dulu, nanti saya hamba Tuhan, teguhkan pengakuan Bapak. Apa yang terjadi? Dia senyum-senyum terus, lalu tidak berdoa. Saya bilang, Pak Om Charles harus berdoa. Bapak kami, oh ya Bapak kami, saya coba. Bapak kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah. Sampai di tengah itu sudah hilang. Dia hanya Nah kebetulan ada istrinya. Dia katakan dalam doa, Mama lanjutkan. Itu pengalaman hidup yang tidak pernah saya lupakan, saudara-saudara. Orang bisa saja diberkati secara jasmani sehat, tapi punya hubungan dengan Tuhan terputus. Artinya dia hidup jasmani saja, tapi rohnya mati. Dia tidak melayani Tuhan, tetapi dia melayani pekerjaan Tuhan, datang untuk didoakan. Yang kedua, orang bisa suruh istrinya, lanjutin doanya. Istrinya lanjutin, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga, sampai selama-lamanya. Amin. Saya berdoa, ya Tuhan Bapa pengasih dan penyayang, jadilah kepada Om Charles seperti yang dia kehendaki dan dia imani. Ada terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan kita ini. Bisa jadi saudara-saudara yang duduk di sini, tapi saudara sedang mengalami hubungan yang terputus dengan Tuhan. Hanya rutinitas supaya terlihat orang Kristen, tapi tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara-saudara punya hubungan pribadi dengan Tuhan, amin. Semua sudah baik-baik ya. Sudah lancar ini pasti. Jangan seperti Om Charles. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan adalah hal yang utama dan terutama dalam hidup. Orang yang punya hubungan dekat dengan Tuhan pasti melayani pekerjaan Tuhan. Tapi belum tentu orang yang melayani pekerjaan Tuhan punya hubungan dekat dengan Tuhan. Marta dan Maria dikisahkan dalam kitab Lukas itu. Marta sibuk melayani, tapi Maria duduk dekat kaki Tuhan dan mendengar firman. Kemudian Marta datang marah-marah kepada Tuhan, Maria, kamu duduk di sini, aku tidak peduli dengan aku di belakang. Tapi Alkitab mencatat, Yesus mengatakan, enggak usah sibuk-sibuk Maria, soal mempersiapkan makanan di belakang untuk menjamu saya itu penting. Tapi Maria telah melakukan yang terbaik, yaitu duduk dekat kaki Tuhan. Menunjukkan kepada kita saudara-saudara bahwa kita harus punya hubungan dekat dengan Tuhan. Dalam hal ini setiap orang harus tersambung dengan sumber kehidupan. Seringkali dalam hidup ini kita menjadi kendor, lemah dan tidak bersemangat dalam melayani Tuhan dan mengiring Tuhan. Kita mengalami satu kemunduran rohani. Karena itu Paulus katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mengapa kehidupan kekristenan mengalami lemah, kendor, dan tidak lagi bersemangat mengikut Tuhan? Karena yang pertama, orang itu kehilangan fokus. Hati kita bisa berubah dari mengasihi Tuhan dan menjadi mengasihi hal-hal di luar Tuhan. Ada orang yang tadinya semangat luar biasa melayani, semangat luar biasa mengikut Tuhan, tapi tiba-tiba mundur, tidak bersemangat lagi. Kenapa itu terjadi? Karena hal pertama, orang itu kehilangan fokus. Pastikan bahwa saudara-saudara hari ini tidak kehilangan fokus. Amin. Coba bilang kiri kanan, jangan hilang fokus ya.
Suami bilang istri, jangan hilang fokus ya. Istri bilang suami, jangan hilang fokus. Mengapa orang mengalami kehilangan fokus dalam hidupnya? Yang tadinya begitu luar biasa mengasihi dan mencintai, tiba-tiba kehilangan fokus dan mencintai hal-hal yang lain. Itu karena orang tidak fokus kepada panggilannya. Karena itu saudara-saudara, kekristenan itu adalah passion, bukan fashion. Kekristenan itu adalah panggilan dan bukan gaya-gayaan. Kadang kita lihat orang itu pakai salib itu, kalau di Malang ini mungkin belum ada. Kalau Bapak Ibu lihat kami orang Indonesia Timur itu, ciri khasnya besi putih salib besar di dada. Wih, tato pun salib, tapi hidupnya jahat kan? Ya tuh. Tapi di sini tidak ada, di sini tidak ada, di sono yang ada. Kenapa orang yang di sana begitu luar biasa, tetapi sampai di sini dia bertindak menjadi orang yang ditakuti dan dicap jahat? Karena kehilangan fokus dalam hidupnya. Dalam hal mengiring Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan, kita tidak boleh kehilangan fokus. Hal ini dikisahkan dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 1-4 tentang Salomo. Bisa ditampilkan ayatnya. Di sini dikatakan, adapun Raja Salomo yang mencintai banyak perempuan asing, di samping anak-anak Firaun yang mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan lanjut ayat 2. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencodongkan hatinya kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Lalu ayat 3, ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Keempat, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencodongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Salomo yang seorang yang disebut tokoh hikmat terbesar pada masa itu, waktu dia berdoa, Tuhan tantang dia, mintalah apa saja akan kuberikan kepadamu. Dan dia bilang, karuniakan, berikan aku hati yang mengerti. Kalau kita baca di sini. Tapi karena dia kehilangan oleh karena mencintai begitu banyak perempuan, Alkitab bilang hatinya terpaut kepada perempuan itu, makanya ia berpaling dari cintanya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kadang-kadang kita yang begitu bersemangat mencintai Tuhan, kita bersemangat melayani Tuhan, tiba-tiba kita kehilangan fokus dan mencintai hal-hal yang dunia ini, maka kita akan dikuasai oleh dunia. Oleh karena itu kita tidak boleh kehilangan fokus. Sekali Tuhan tetap Tuhan, jangan tergantikan oleh apapun dalam dunia ini. Sekarang hepeng, uang, cuan itu menjadi Tuhan dalam hidup manusia. Sehingga orang kehilangan yang tadinya mencintai Tuhan berubah menjadi mencintai uang. Itu berbahaya. Kalau orang sudah mencintai uang, dia akan menilai manusia dari standar dia punya uang. Itu tidak boleh. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Salomo yang tadinya dekat dengan Tuhan, oleh karena kehilangan fokus bukan lagi kepada Tuhan tetapi kepada wanita-wanita di luar Israel, dan pada akhirnya dia menjadi orang yang putus asa. Makanya kalau kita lihat di kitab Pemkhotbah ditulis oleh Salomo, dia bilang segala sesuatu di bawah matahari adalah sia-sia. Dia yang begitu dekat dengan Tuhan, pada akhirnya dia menganggap hidup itu ibarat uap yang lalu muncul kemudian hilang dan tidak ada harganya.
Kenapa orang pada akhirnya menganggap hidup itu sia-sia? Karena dia kehilangan prioritas dalam hidupnya. Dia kehilangan fokus. Tapi orang yang fokus pada Tuhan memandang hidup berharga. Karena itu, hidup itu akan dipelihara di dalam Tuhan. Kita melayani Tuhan merupakan komitmen kita karena kita fokus dan cinta Tuhan. Amin. Saudara-saudara, yang kedua, Judas Iskariot. Sekarang lagi tenar lagu Jangan Jual Yesus, ya. Jangan jual Yesus. Bulan lalu itu di TikTok itu, saya lihat, saya senyum-senyum saja. Karena kemudian orang langsung ciptakan lagu Jangan Jual Yesus. Untuk mengukur seseorang jangan dimulai dari sekarang, tapi akhir. Orang yang tadinya mencintai Tuhan itu akan diuji dengan berjalannya waktu. Oleh karena itu, saya sampaikan hari ini, jangan sampai kita kehilangan fokus. Tetap fokus pada Tuhan sampai akhir hidup. Amin. Judas yang tadinya begitu dekat dengan Tuhan, melayani Tuhan sebagai bendahara dari 12 murid, tetapi pada akhirnya karena uang 30 keping perak, dia menjadi pengkhianat. Mengapa Yudas bisa mengkhianati Yesus? Karena dia kehilangan fokus dan prioritas dalam hidupnya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, orang yang kehilangan fokus dalam hidupnya akan selalu mementingkan dirinya sendiri dibanding dengan Tuhan dan orang lain. Saya ulangi, orang yang kehilangan fokus dalam dirinya akan selalu mencintai dirinya sendiri dan berpaling dari Tuhan dan sesama. Mari kita merenungkan, apakah hari ini kita masih mencintai Tuhan sungguh-sungguh? Orang yang mencintai Tuhan sungguh-sungguh adalah orang yang mencintai sesamanya. Karena hukumnya jelas, toh? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu adalah hukum yang pertama. Hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia dengan dirimu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tertulis seluruh kitab dan para nabi, menunjukkan bahwa orang yang fokus dengan Tuhan akan mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri. Amin. Tapi kalau orang sudah memandang sesamanya dengan uang, kita sudah mulai orang ini kehilangan fokus dalam hidupnya. Sudah kehilangan prioritas dalam hidup yang tadinya prioritaskan Tuhan dan sesama, tergantikan dengan dirinya sendiri. Karena itu saudara-saudara, orang yang kehilangan fokus, cirinya adalah mau dilayani, bukan melayani. Tadinya kan rajin melayani, dikit-dikit melayani lebih penting daripada dilayani. Tapi kalau orang sudah kehilangan fokus, pasti mau dilayani dan bukan melayani. Yang tadinya menjadi terang dan garam dunia, tetapi karena kehilangan fokus menjadi orang yang halah dilayani dan digarami. Ya toh? Lalu mau didorong-dorong. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, supaya kita tetap semangat dalam melayani Tuhan dan mengiring Tuhan, hal yang pertama, jangan kehilangan fokus. Amin. Yang kedua, Roma 12 ayat 11 tadi dikatakan, janganlah kiranya, hendaklah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Yang kedua, orang yang lemah dan tidak berdaya dalam mengiring Tuhan, karena apa? Kehilangan gairah. Gairah dalam aktivitas rohani, gairah dalam hal memuji Tuhan, gairah dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sekarang dunia teknologi semakin berkembang, orang tidak lagi membaca Alkitab. Karena tinggal ketik di Google, keluar apa yang kita minta. Sehingga
cinta terhadap Alkitab itu mulai berkurang. Karena itu saudara-saudara, jangan sampai kita lemah dan tidak berdaya dalam mengiring dan melayani Tuhan. Harus tetap bergairah. Dan yang ketiga, orang kehilangan disiplin. Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Supaya kita tidak lemah dan tidak kendor dalam melayani Tuhan, kita jangan kehilangan disiplin. Alkitab mencatat yang betul bahwa harus tunduk kepada Allah dan lawan iblis, maka iblis itu akan lari daripadamu. Saudara-saudara yang diberkati Yesus, kita harus mendisiplinkan diri dalam melayani Tuhan, dalam berdoa, dalam bersaksi, dan melawan dosa. Orang sekarang menganggap dosa itu hal yang biasa, sehingga dia kehilangan arah. Pertanyaan yang perlu kita renungkan sekarang adalah, bagaimana roh kita menyala-nyala dan layani Tuhan? Ada dua hal. Yang pertama, supaya roh kita menyala-nyala dan terus melayani Tuhan, maka yang pertama adalah Efesus 4 ayat 7 sampai 8. Efesus 4 ayat 7 sampai 8. Oh, bukan Efesus, Filipi. Filipi 4. Filipi 4 ayat 7 sampai 8. Dikatakan di sana, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang patut disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat 8, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Supaya roh kita terus menyala-nyala dan layani Tuhan, maka hal yang pertama harus punya hati dan pikiran yang bersih. Punya hati dan pikiran yang bersih. Paulus katakan dengan jelas, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya semua yang suci, semua yang mulia, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Kita kadang-kadang tidak punya hati yang bersih dalam mengiring dan melayani Tuhan. Di gereja kita berdoa untuk jemaat diberkati. Waktu jemaat datang pakai mobil baru, kita yang sakit hati. Tetangga punya mobil baru, kita yang nggak bisa tidur. Tapi di Jawa sini tidak ada ya. Itu ada di sono saja. Kenapa? Karena orang punya hati dan pikirannya tidak bersih. Dalam mengiring dan melayani Tuhan, supaya roh kita terus menyala-nyala, maka kita harus punya hati dan pikiran yang bersih. Karena hati dan pikiran yang suci itu menolong kita melayani dengan tulus. Yang kedua, 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 12. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 12 berkata demikian. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu,
demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan kesabaran dan pengajaran. Yang kedua, supaya roh kita menyala-nyala dan terus melayani Tuhan, kobarkan karunia yang ada padamu. Setiap kita masing-masing punya karunia. Waktu saya masuk sekolah teologi, dites, ditanya, karunianya apa? Saya bingung juga karena selama ini tidak pernah. Saya bilang nggak ada. Sama dosen yang tes saya, dia bilang, setiap manusia ada karunia yang Tuhan beri. Dengan senyumanmu saja, itu kau bisa buat orang lain damai. Dan kalau di gereja, kamu jadi aser, penerima tamu. Saya bilang, saya coba. Jadi waktu praktik, saya ditempatkan jadi penerima tamu. Mula-mula anak-anak takut karena hitam dan seram tuh. Tapi pada akhirnya orang datang bilang, senyum Pak Ruben manis, luar biasa. Saya diberkati. Saya jadi semangat hidup melayani Tuhan. Setiap kita saudara-saudara, Tuhan percayakan satu kemampuan yang lebih dalam hidup. Dan itu kita harus pakai untuk Tuhan dan pekerjaannya. Amin. Penutup dari firman ini saya mau sampaikan bahwa kita diajak untuk mengiring dan melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Jangan kendor, jangan mundur, jangan lemah, dan terus layani Tuhan. Kemarin saya dijemput di bandara, Pastor Robi cerita hari ini ibadah terakhir di sini. Dan akan pindah ke Cyber. Dimanapun tempatnya, tetaplah terus menyala-nyala, mengiring dan melayani Tuhan. Amin. Jangan kendor. Ketika Tuhan memberi kesempatan kepada kita, marilah kita gunakan kesempatan ini untuk melayani Tuhan dan melayani pekerjaannya. Akan tiba saatnya di mana manusia ingin melayani Tuhan, tetapi sudah tidak punya waktu. Selagi kita masih hidup hari ini, kita diberkati dengan kekuatan kesehatan, kita diberkati dengan pekerjaan. Mari punya hubungan dekat dengan Tuhan. Yang kedua, buktikan bahwa kita punya hubungan dekat dengan Tuhan, terlibat dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami baca renungkan siang hari ini. Materaikan firman-Mu menjadi firman yang hidup, selanjutnya bertumbuh, beraka dan berbuah. Hamba-Mu tidak sempurna untuk menyampaikannya. Hamba mohon suara Roh Kudus terus menyempurnakan firman Tuhan. Amin. Dalam hati setiap jemaat Tuhan dimanapun berada. Roh Kudus berbicara lebih dahsyat lagi bagi jemaat Tuhan, sehingga kami terus menyala-nyala dalam melayani dan mengiring Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkatilah pelayanan ministry di tempat ini. Amin. Pastor Ruby bersama pengurus, Tuhan Engkau berkati. Sekalipun hari ini adalah hari terakhir penggunaan ruangan ini untuk ibadah, kami berdoa Tuhan punya rencana yang baik. Haleluya. Tuhan sedang mempersiapkan tempat yang terbaik bagi umat Tuhan di tempat ini. Sesuai dengan janji firman Tuhan hari ini, biarlah kami tidak menjadi kendor, tapi kami terus setia menyala-nyala dalam mengiring dan melayani Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.